Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puja yang milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuja dan memuji Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat paling besar yang patut kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Yang pertama adalah nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita iman. Kemudian Allah jadikan kita suka terhadap ketaatan, maka itu merupakan tanda Allah sayang sama kita. Kata Nabi, innallaha idza ahabba 'abdan ista'malahu ala khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, Allah akan sibukkan dirinya pada perkara baik dan ketaatan. Maka kita bersyukur kepada Allah, karena dengan bersyukur bertambah apa? Kalau bersyukur tambah apa ya? Nikmatnya. Tambahnya gimana? Tambahnya itu 1 tambah 1 jadi 2. Atau 1, tambahnya gimana? 1 nikmat 1, kemudian bersyukur jadinya 2. Atau 1 tambah bersyukur jadinya 10. Atau 1 tambah bersyukur jadinya 1. Maka ketahuilah, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, la azidannakum, kita pasti tambah. Yang ditambah apa? Ada seorang ustaz, masya Allah, tiap kali kajian pakai motor. Kemudian, masya Allah, dia bersyukur sekali. Kemudian, tahun kemudian pakai sepeda. Berarti ustaznya bersyukur apa tidak? Bersyukur apa tidak? Kayak motor pertama. Tahun kemudian pakai apa? Motornya kemana ustaz? Kata Allah, la azidannakum, Allah pasti akan apa? Tambah. Percaya apa tidak? Kok jadi sepeda ustaz? Maka jemaah, yang perlu kita pahami, ketika kita memandang dan melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita memandang harta dunia dengan kacamata materialis. Kita tidak melihat nikmat dunia dengan kacamata mereka yang memahami 1 tambah 1 sama dengan 2, atau 2 ditambah 2 sama dengan 4. Maka kita memandang sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kacamata syar'i, sehingga menjadi teranglah apa-apa yang Allah berikan kepada kita dari sebuah nikmat. Ketika kita bersyukur, pasti nikmat tersebut akan bertambah. Maka yang dimaksud bertambah ini apa? Kualitasnya. Itu yang terpenting. Maka boleh jadi ketika seorang bersyukur terkait minum air putih, dia bersyukur. Kemudian orang yang lain meminum air putih juga, akan tapi dia tidak bersyukur. Lihat bagaimana efek dari air putih. Manakala dia mensyukuri secangkir air putih ini, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syukur tersebut akan memancing dirinya untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala ia menganggap remeh nikmat Allah, oh hanya secangkir air putih, mana sudah gembiranya, mana minuman yang lain, maka ketika ia meminum secangkir air putih ini, maka tidaklah menambah dirinya kecuali kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita memandang dunia dari segi kuantitas, tapi pandanglah nikmat Allah dari sebuah kualitas. Maka betapa banyak rumah orang yang berhiaskan lampu-lampu, yang berhiaskan ruangan-ruangan yang sangat mewah.
namun antum bisa melihat ternyata ruangan itu kosong. Ketahuilah bahwasanya harta ketika itu banyak dan tidak bermanfaat, hisabnya akan sangat lama. Namun lihatlah sosok seorang yang ketika bersyukur kepada Allah, Allah berikan dia rezeki. Kemudian dia maksimalkan rezeki tersebut. Maka bahkan lampu yang kecil, dia akan gunakan untuk membaca. Dia akan manfaatkan untuk hal-hal yang memberikan kebermanfaatan bagi dirinya dan orang. Karena ketahuilah, kualitas dari sebuah nikmat itu karena seseorang bersyukur kepada Allah. Maka ketika orang tidak bersyukur pada sebuah nikmat, maka ketahuilah nikmat-nikmat tersebut akan menjadi bala dan akan menjadi penghantar dirinya menuju kebinasaan, menuju kehancuran. Maka kita bisa melihat betapa seorang ayah yang memberikan harta kepada anaknya harta yang haram. Maka ia pun tidak akan suka dengan motor-motor yang biasa. Maka ia akan bangga dengan memakai motor yang besar. Ternyata akibat dari itu semua, ketika harta tersebut tidak memiliki kualitas dan ia hanya memandang sebuah kuantitas dan nilai dari barang, nominal dari barang tersebut, maka ternyata dari kendaraan yang mahal tersebut menjerumuskan dirinya kepada perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu tanam-tanam pada diri kita dan kepada keluarga kita. Ini minuman amanah dari Allah. Sudah kita apakan ini? Apakah kita biarkan ataukah kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, ataukah kita maksimalkan nikmat ini untuk beribadah kepada Allah? Maka untuk bersyukur ketika ada kipas angin digunakan untuk pengajian, maka hal ini akan memberikan kebermanfaatan bagi pemiliknya, walaupun kipas anginnya mati jangan. Namun itu akan memberikan kebermanfaatan karena setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah dari kualitas nikmat tersebut. Maka semakin tinggi kualitas nikmat tersebut, walaupun nilainya di mata manusia rendah, maka harta tersebut adalah nikmat yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Nabi itu hamba yang paling bersyukur? Setuju atau tidak? Tapi Nabi hartanya bertambah apa tidak? Bertambah apa tidak? Hah? Rumahnya jadi dua apa tidak? Atau jadi tiga? Tidak. Rumahnya satu, ya, kamarnya sempit. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dari yang sedikit ini supaya hisabnya itu ringan. Allah jadikan yang sedikit ini muncul miliaran manusia-manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari rumah yang kecil dan mungil ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan dari diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang bersyukur kepadanya. Maka ketika kita memandang terkait tentang syukur dan bertambahnya rezeki, bertambahnya nikmat, maka yang bertambah adalah kualitasnya, itu yang bertambah, bukan kuantitasnya. Maka ketika kita rezeki sama Allah, pengennya nambahnya kualitas apa kuantitas? Bahkan orang ini kadang-kadang ya tidak pandang ya. Ketika rumahnya kok satu terus sudah 10 tahun bekerja, betul. Maka ketika antum bersyukur, Allah tambah kualitas rumah tersebut. Allah jadikan rumah itu sibuk dengan ibadah kepada Allah, majelis taklim, ngaji dan ini rumah yang bermanfaat. Nah ini buah dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Karena banyak manusia, sebagian kaum muslimin hanya memahami ketika insyaAllah dan ketika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat kalian. Mereka memahami bahwa yang bertambah itu harus kuantitas, atau yang bertambah adalah variabel-variabel nikmat-nikmatnya pun. Kalau tidak rumah yang bertambah, ya minimal garasinya bertambah. Garasinya tidak bertambah, ini kualitas dari nikmat. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada hamba kekasihnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tersebut selalu tercurahkan kepada beliau, istri beliau, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya sampai hari kiamat.
Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jawaban. Umurnya berapa? 5 tahun. TK besar. Semoga menjadi anak yang soleh. Maka anak yang soleh itu rezeki apa tidak? Bedanya rezeki sama dunia apa? Ya, anak yang soleh itu rezeki. Ya. Makanya Nabi itu tiap kali pagi beliau selalu minta kepada Allah ini asal Pak Imam Nafiah wariskon rezeki yang baik, rezeki yang baik. Karena ketika kita minta dunia itu contohnya pada hal-hal yang buruk. Tapi ketika kita minta rezeki, itu dari Allah dan sesuatu hal yang baik. Dan rezeki itu akan menyertai hambanya bahkan sampai dia tidak putus rezeki. Namun dunia dia tidak akan berkenan untuk menemani sang pemiliknya kecuali hanya sesaat kala ini. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang thayyib. Dan rezeki itu hasil dari tawakal kepada Allah. Maka kata Allah, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Adapun dunia, ya, dunia. Kita ditakdirkannya dapat yang dunia seperti ini. Itu halal ataupun haram. Ketika ia bertawakal kepada Allah, dia rezeki yang benar. Dia akan memberikan keberkahan dari Tuhan. Maka saya minta kepada Allah rezeki yang baik. Kenapa? Karena rezeki itu akan menemani kita tidak hanya di dunia, tapi juga di alam kubur alam akhir. Jadi kita kembali halaman 47. Jawazul intisab ila salaf wa talaqqub bis salafiyah. Bolehnya seseorang menisbatkan diri kepada manhaj salaf dan menisbatkan diri dengan salafi. Bersama dengan kitab Salafiyyah al-Jaddah. Jadilah engkau seorang yang bermanhaj salaf secara sempurna. Minal ma'ruf, suatu hal yang diketahui, anna da'wah ila ittiba'i salaf, bahwasanya seruan untuk atau ajakan untuk mengikuti manhaj salaf sesungguhnya itu adalah ajakan untuk kembali kepada Islam yang murni. Maka tidak ada istilah namanya Islam Jawa, Islam Bugis, Islam Papua. Islam itu atau Islam Indonesia. Oh, kalau Islam Indonesia seperti ini, kalau Islam Malaysia seperti ini, Islam Kutub Utara seperti ini. Dan Islam itu satu. Nah, ini manhaj salaf yang mengajak untuk menyatukan semua kelompok-kelompok, semua suku. Manhaj apa? Salaf. Wa da'wa ila al-'audati ila al-Islam, dan seruan untuk kembali kepada Islam yang murni. Karena hanya kepada Islam yang murnilah kita bisa selamat. Masih kita ingat ya, orang yang pertama kali naruh patung di Jazirah Arab siapa namanya? Amr bin Luhai. Mulawih, mengotori peribadatan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menempatkan patung dan memberikan bujuk rayu terhadap orang-orang yang lemah iman. Maka Islam pun terkotori, tauhid pun terkotori. Maka datang Nabi SAW untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni. Ya. Bagaimana diturunkan oleh Nabi SAW
wa talaqahu anhu ashabul kiram, dan diterima oleh sahabat-sahabatnya yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Fala syakka anna hadhihi da'wah da'watu haqqin wal intisab ilaiha haqqun. Maka tidak ada keraguan bahwasanya ini adalah dakwah yang benar dan menisbatkan diri kepadanya adalah sebuah kebenaran. Jadi ketika kita menisbatkan diri kepada salah, malu apa enggak? Kenapa enggak malu? Ya karena dalam hal kebaikan kita itu harus berlomba-lomba. Tidak boleh apa? Kapan kita berlomba? Ketika maksiat, kita harus senang diberikan sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Harus merasa gembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih. Katakanlah dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, tidaklah seorang itu apa? Bergembira. Maka menampakkan diri kita muslim, menampakkan kita manhaj salaf, ya, adalah sebuah atahabbud bin ni'mah. Itu mengutarakan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan ini merupakan tanda Allah sayang kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Imran, "Wasari'u ila maghfirah." Bersegeralah menuju ampunan Allah, ketaatan. Jadi dalam hal taat, dalam hal baik kita harus bersegera, harus menampakkan, tidak minder, tidak loyo, tidak lesu. Ini kebaikan buat akhirat. Nah, maka kita harus apa? Bersegera. Waqad kana li a'immatil Islam min ahli sunnati al-atharul kabir fi da'wati ila sunnah. Dan sungguh dahulu imam-imam Islam dari ahlu sunnah memiliki peran atau pengaruh yang besar dalam dakwah kepada sunnah. Kepada apa? Sunnah. Wal auda ila tariqis salaf, dan kembali kepada jalannya orang-orang salaf terdahulu. Wal iqtida' bihim, dan meniru gaya hidup mereka. Jadi gaya hidupnya sudah kita lihat. Gaya hidup para sahabat itu ya dari ibadah, dan jangan lupa olahraga. Nah, terus sudah olahraga belum hari ini? Olahraga penting. Inna li jasadika 'alaika haqqan, sesungguhnya jasadmu ini memiliki apa? Dan olahraga ini hukumnya mubah, boleh. Namun ketika seorang meniatkan supaya seorang ini tambah semangat untuk ngaji, maka ia bernilai pahala. Olahraga sepekan sekali sudah belum? Sebulan sekali. Luangkan waktu untuk olahraga. Ya. Dulu Nabi SAW ketika perang, memang ujuk-ujuk ini perang tanpa olahraga, jemaah. Nah, latihan apa enggak? Latihan. Perang Tabuk jauh, ya, sangat jauh. Perjalanan kurang lebih pulang pergi ini 1 bulan. Pulang pergi berapa? 1 bulan. Bukan 1 jam, 1 bulan. Sana 14 hari, balik berapa hari? 14 hari kan? 1 bulan. Antum bayangkan, ya antum tidak pernah olahraga, jalan 5 jam, muntah-muntah apa ya? Oh, geletak ya. Perhatikan kita, mandasar olahraga, perhatikan. Ya, perhatikan. Makanya dulu sahabat radhiyallahu ta'ala mereka berlatih olahraga, ya. Berenang, rukuk, bermain, mengendari apa? Kuda, memanah. Ya. Bahkan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, beliau lahir 10 tahun sebelum Hijrah. Kemudian pada tahun 3 Hijriah itu ada perang Uhud. Dia minta izin kepada Nabi ingin ikut perang. Nabi gak izin, umurnya masih berapa tahun? 13 tahun. Jadi kalau anak ya, gak senang olahraga, mana bakal ya, Nabi SAW akan melihat dirinya atau mempertimbangkan.
Kalau bukan karena kecilnya umur Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, maka misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan memberikan perhatian kepada ini. Dua ini penting. Paling tidak sehari setengah jam lari ya, atau nge-gym ya. Nge-gym ya. Tidak, ini termasuk mengikuti cara mereka beragama. Ketika mereka supaya kuat ke majlis ini tidak ngantuk, ya. Nah, saya olahraga, diam. Karena tubuh kita juga memiliki hak. Dan para sahabat radhiyallahu taala ya, mereka adalah sosok yang dengar untuk berolahraga tentunya. Kalau tidak mereka ya untuk jalan aja pasti akan muntah-muntah. Ya. Dan ini jalan kan jalan kayak kita sudah beraspal ya. Sudah beraspal ya. Kalau panas bisa berteduh. Padan pasir. Ya. Tidak ada tempat niup. Kita jalan ya. Sampai ada Alfamart depan mampir dulu ya. Sampai. Ya. Ada ya, 3.000 tes ya. Dulu udah ada seperti itu. Ya. Maka perlu kita perhatikan dalam hal ini ya berolahraga ya. Maka insya Allah sudah ada satu akomodasi. Syabab sah? Syabab. Wa min haula'il a'imah, dan di antara imam-imam mereka itu Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Itu Imam Ahmad bin Hanbal, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Wal Imam Abu Bakar Muhammad bin Isa bin Huzaimah, wal Imam Al-Ajuri, wal Imam Ibnu Battah, wal Imam Al-Asbahani. Mereka Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Tuma Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian muridnya Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaihim. Wa a'immatud da'wah min ba'dihi. Dan imam-imam dakwah setelah. Yang mana mereka memiliki peran yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembangnya manhaj as-salaf. Yastaqi khusus dinihi wa aqidatihi min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka mengambil pokok-pokok agama dan akidah dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sirah salaf, kisah perjalanan hidup orang-orang soleh. Nah, ini perlu dipelajari. Kisah perjalanan orang-orang siapa? Wa ala rasihim, dan tentunya yang paling besar adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para khulafa rasyidun, kemudian para sahabat-sahabat yang lainnya. Bagaimana mereka menuntut ilmu. Jalan dari mana? Dari Kufah menuju Madinah seorang tabi'in. 1400 km jalan kaki untuk bertanya hukum mengusap sepatu. Hukum mengusap apa? Maka ini yang membuat mereka menjadi manusia terbaik, semangat menuntut ilmu. Maka ikutilah jalan mereka. Dan inilah yang membuat keluarga mereka terjauhan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat mereka bisa menyikapi segala takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Berilmu. Antum sudah mengusap sepatu belum? Sudah pernah? Gimana? Waktu safar atau waktu mukim? Lupa. Ini sunnah sangat ditekankan bagi orang yang ragu-ragu. Kalau nggak pakai sepatu boleh pakai kaos kaki yang tebal.
Namun hukum asalnya tetap mencuci kaki. Tapi ketika orang tidak pernah mengusap sesuatu, dia harus meluangkan untuk bisa menjalankan syariat ini. Karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mungkin berapa hari yang mengusap sesuatu? Dari semalam. Orang yang sabar dari 3 malam. Dari apa? 3 malam. Maka boleh ia mengusap sesuatu tak salah. Ia ingin datang berwudu dengan syarat ia harus berwudu lebih dahulu baru memasukkan kakinya ke dalam apa? Sepatu. Nanti ketika ia berada dan ingin berwudu akan cukup serta air tersebut di atas sepatu atau di atas perut. Dan ini insya Allah meringankan. Terlebih untuk wanita ketika mereka berwudu, kadang-kadang mereka berada di tempat-tempat keramaian. Dan ini sungguh syarat yang sangat meringankan. Dan berkata Sufyan Ats-Tsauri, barang siapa yang belum pernah mengusap sepatu faktanya, dia sulit bela dirinya. Dan jangan dia orang Syiah. Kenapa? Karena orang Syiah itu mengingkari syariat apa? Mengusap sepatu. Dan mengusap sepatu ini merupakan ijma ulama, kesepakatan seluruh apa? Ulama. Jadi tidak dianggap khilaf perbedaan pendapat dari orang-orang Syiah. Maka ikuti jalan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala wa tabi'in, dan mereka para tabi'in minal quruni tsalatah, 3 abad pertama Hijriah, yang telah disaksikan kebaikan untuk mereka. Dan begitu juga setiap orang yang membela dan mempertahankan dakwah seperti ini. Tidak urifa dzalik, apabila telah diketahui demikian, fana'udu ila al-unwan wa huwa jawazul intisab ila salaf. Maka kita kembali kepada pokok pembicaraan kita, bolehnya seseorang untuk menisbatkan dirinya kepada manhaj salaf. Dia harus gembira. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat. Manhaj yang mana? Manhaj ini penuh kehati-hatian. Jadi kalau misalkan antum naik gunung, kemudian di situ ada rambu-rambu, ada pagar, kemudian pagar itu tertulis, ya, jangan mendekat, rawan longsor. Di belakang pagar ini ada jurang 100 meter. Kira-kira antum mau mendekat apa enggak? Nah, penasaran. Benar 100 meter apa 1 meter misalnya? Kira-kira antum mau mendekat gunung, ya, sudah ada papan peringatan, jangan mendekat tanah rawan longsor. Kalau ada tulisan rawan longsor, ketika antum injek pasti longsor apa enggak? Belum kan? Tulisannya apa? Tapi antum mau injek apa enggak? Mau mendekat, benar apa enggak? Nah, begitulah aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka manhaj salaf ini selalu menghindari perkara-perkara yang syubhat. Perkara-perkara yang syubhat yang lebih mendekatkan seorang hamba Allah menuju jurang kehancuran. Maka ketika ada tulisan jangan mendekat, akan jauh, kan jauh, ya, menjauhi perkara-perkara syubhat. Maka itulah manhaj mereka. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, la aiba ala man adhara madhhab salaf. Tidak menjadi sebuah aib orang yang menampakkan dirinya sebagai seorang yang bermanhaj salaf, wantasaba ilaih, dan menisbatkan diri kepadanya, waqtazza ilaih, dan merasa mulia dengannya. Bal yajibu qabulu dzalika minhu, bahkan orang yang melihat tersebut harus menerima. Karena madhab salaf la yakun illa haqqa, karena sebenarnya madhab salaf tidak akan pernah ada kecuali itu ada kebaikan. Nah, ini suatu hal yang menarik. Karena ada sebuah kasus seperti itu. Tadi syarat orang yang memakai boleh mengusap sepatu, ia harus berwudu dulu. Betul apa enggak? Harus apa? Berwudu dulu.
Wudunya pakai air apa bertayamum? Pakai air. Contoh, ini jam berapa? Jam 7 misalnya. Jam 8 pagi, saya memasukkan sepatu. Saya memasukkan apa? Sepatu. Jam 7 pagi saya sudah wudhu. Jam 8 saya masukkan. Kemudian jam 9 saya berada. Jam 10 saya berwudhu. Jam 10 saya apa? Berwudhu. Saya boleh mengusap sepatu apa tidak? Boleh mengusap sepatu? Boleh. Saya usap sepatu. Kemudian sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, saya melepas sepatu. Saya melepas apa? Melepas sepatu dan kaos kaki jam 1 siang. Berarti pensyariatan mengusap sepatu untuk saya masih ada apa tidak? Masih ada apa tidak? Ketika saya melepas sepatu, tidak ada. Karena saya melepas apa? Kemudian, waktu saya melepas sepatu, saya belum berada. Saya masih dalam kondisi suci apa tidak? Suci ya. Kemudian, jam 3 sore, adzan asar, betul? Adzan apa? Asar. Ya. Maka pas adzan asar tersebut, ya, boleh tidak saya sholat dengan wudhu yang tadi? Boleh apa tidak? Atau ya, ia masih dalam kondisi apa? Suci ya. Kemudian jam 2 siang ia memakai sepatu. Jam 2 siang memakai apa? Kemudian jam 3 asar kentut dia. Berarti dia apa? Wudhu. Wudhunya dia mengusap sepatu apa enggak? Wudhunya dia mengusap sepatu apa tidak? Mengusap kenapa mengusap? Sudah apa? Bersucinya kapan? Jam berapa itu? Nah, belum batal. Nah, itulah kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, hadis menunjukkan bahwasanya boleh seseorang memakai sepatu. Memang boleh seseorang mengusap apa? Sepatu. Namun aku tidak menemukan salah seorang ulama itu mengatakan demikian. Dan tentunya kebenaran itu bersama mereka ulama-ulama sekarang. Maka aku katakan kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya sangat ditekankan untuk dia berwudu. Berwudunya dengan mencuci apa? Karena apa? Ya, sudah apa? Sudah dilepas. Jadi kalau mengulangi harus dalam kondisi apa? Cucinya pakai air. Pakai apa? Nah, lihat bagaimana beliau rahimahullah ta'ala sangat menghormati pendapat-pendapat ulama terdahulu. Dan beliau sangat berhati-hati untuk tidak memunculkan pendapat yang baru. Ya. Walaupun ya dari Nabi SAW ya mengarah pada diperbolehkannya demikian. Tapi manhaj salaf ya, itu selalu dalam apa? Kebenaran. Selalu dalam apa? Kebenaran. Karena jamaah tajtan umat ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah bersatu atau berkumpul di atas kesesatan. Jadi ketika permasalahan kita yang ada, iya perkataan ulama dahulu seperti yang boleh apa enggak? Ya,
Kasus-kasus kita itu biasanya sudah ada jawabannya. Lihat, fatwa ulama seperti apa, waduh, ikuti. Kalau sudah ada fatwa ulama seperti apa, ya sudah ikuti. Atau misalkan hari raya agama orang, boleh apa tidak mengucapkannya? Lihat fatwa orang terdahulu seperti apa. Selesai masalah, betul apa enggak? Selesai. Karena kebenaran, ya, umatku tidak akan pernah berkumpul di atas apa? Kesalahan. Dan berkata Imam Sam'ani rahimahullah ta'ala, as-salafi dengan sin yang berharokat fathah, ya, hal ini nisbah ila salaf. Ini adalah penisbatan kepada salaf. Wanti hal madhahibi ala ma sami'tu minhum. وقال ابن الأثير عقب كلام السمعاني في السابق وورث به جماعة. وأطلق شيخ الإسلام ابن تيمية على قول السلفية في بعض مصنفاته على أولئك الذين قالوا بقول السلف الفوقية. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala terkait tentang manhaj salaf, ya, di beberapa karangan beliau, mereka adalah orang-orang yang mengatakan mereka yang selalu mengedepankan perkataan-perkataan ulama salaf. Ya. Berkata Ibn Abbas, berkata Imam Ibn Jarir at-Tabari rahimahullah berkata, ya,
depannya perkataan ulama-ulama apa? Terdahulu. Waqala Adz-Dzahabi. Jadi mana salaf ini kita akan tahu ketika orang ini sering mengutip perkataan ulama-ulama apa? Ya jadikan prioritas terus. Waqala Adz-Dzahabi, dan berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab As-Siyar, "Falladhi yahtaju ilaihi al-hafidh an yakuna taqiyan dzakiyan salafiyyan." Maka sesungguhnya orang yang dikatakan sebagai seorang hafidh, ia harus bertakwa, cerdas, dan manhajnya harus benar. Manhaj apa? Dan berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala dari Ad-Darqutni rahimahullah, "Lam yadkhul ar-rajul abadan fi ilmi al-kalam wal jidal wa la khawda fi dzalik bal kana salafiyyan." Orang yang belum pernah memasuki ilmu kalam, ilmu perdebatan, ya, maka dia adalah seorang yang salaf. Ya. Maka pengarang mengatakan, "Fi asri al-hadir," dan pada zaman kita sekarang ini, maka nisbat ini utliqa hadhihi nisbah wa hadha laqab ulama afadil, adalah orang yang mendapatkan gelar ini adalah ulama-ulama yang mulia, yang mana mereka diketahui konsistensi mereka untuk berpegang teguh dengan sunnah dan meniti jalan sunnah tersebut. Seperti Syekh Abdurrahman Al-Mu'allimi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, yang mana beliau meninggal pada tahun 1380 Hijriah. Di dalam kitabnya Al-Qaid ila Tasfihil Aqaid, dan Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Qutbah Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah, di dalam bukunya Tanbihat Hama ala ma katabahu Muhammad Ali As-Sabuni fi Sifatillahi Azza wa Jalla, yang mana Syekh Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, ya, ketika ditanya pertanyaan ini, apa pendapatmu orang yang menisbatkan dirinya dengan salafi atau athari? Salafi atau apa? Bukan asy'ari, athari. Apakah ini termasuk tazkiyah? Tazkiyah itu menyucikan diri, menyanjung diri, memuji diri sendiri, kemudian merendahkan orang lain. Maksud dari apa? Tazkiyah ini adalah memuji diri sendiri dan merendahkan apa? Orang lain. Ini termasuk tazkiyah. Maka Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah mengatakan, "Idza kana shadiqan," apabila ia benar dan jujur bahwasanya dia adalah salafi atau athari. Athari itu orang yang meniti jalannya Nabi, sahabat, dan tabi, nama athari. Sama kayak apa? Salaf. Tidak apa-apa seperti ini. Ya. Ini bukan tazkiyah. Tidak mesti orang yang bermanhaj salaf itu terbebas dari dosa. Ya. Namun orang yang bermanhaj salaf adalah mereka yang memiliki metode memahami dalil Al-Quran atau Sunnah dengan pemahaman sahabat, tabi, dan tabi. Maka penamaan seperti ini tidak apa-apa. Maka dikatakan fulan salafi, fulan athari. Ya. Maka ini adalah tazkiyah atau penyebutan diri yang mana ini suatu hal yang wajib. Kenapa? Ini merupakan membicarakan atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, sampai sini kita coba. Ada pertanyaan? Usulan? Jadi tidak apa-apa menamakan diri sebagai apa? Salah. Baik, kalau tidak ada, kita sudah sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.